Inilah Radio Talk bersama Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Jumpa kembali dalam Radio Talk di Alsinta, dan kali ini Gunadarma menyongsong era kedokteran digital, inovasi, kecerdasan, dan juga kemanusiaan. Apa yang tengah dilakukan oleh Universitas Gunadarma. Oleh sebab itu kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran, yaitu Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, SPAK, FACC, FESC, dan juga Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, SSI, Eskom MSc, Dekan Fakultas Teknologi di Industri Universitas Gunadarma. Saya Hairul Istamaji, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi, Prof. Adang, apa kabar? Baik, Mas Aryo. Siap. Prof, apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah bisa hadir di Alsinta, dan ini salah satu momen yang luar biasa yang bisa bikin kita tercerahkan, karena saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ya. Saat ini akreditasi luar biasa dan sudah mendapatkan sesuatu yang meningkat dari tahun ke tahun yang unggul sekarang. Sangat unggul sekali, dan saya tadi sempat baca-baca ya, Prof. Ternyata dosen-dosen di sana itu banyak yang profesor. Terus yang kedua, lulusan-lulusan perguruan tinggi negeri ya, banyak dari UI malah ya. Oh, iya. Luar biasa. Ini kalau kita kuliah di Universitas Gunadarma Fakultas Kedokteran, serasa kita kuliah di UI jadinya ya. Iya kan, pengajar di sana. Luar biasa. Dan saya pertama ingin tahu dulu update dari Gunadarma secara keseluruhan, Prof. Adang, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakatnya. Oke, ya terima kasih Mas Aryo. Ya jadi ya alhamdulillah ya, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma itu saat ini adalah merupakan salah satu fakultas kedokteran yang unggul di Indonesia. Kenapa? Ya pertama, kami ya Fakultas Kedokteran kita baik untuk program pendidikannya yang sarjana ataupun yang profesi kedokterannya itu saat ini sudah terakreditasi unggul. Nah, itu prosesnya sangat berat sekali, Pak Haryo. Nah, ya karena kan penilaiannya banyak sekali gitu ya. Dan juga selain itu juga Fakultas Kedokteran ini juga kan dikelola oleh Universitas Gunadarma. Ya, di mana Universitas Gunadarma juga akreditasinya adalah unggul. Ya, jadi baik fakultasnya maupun pengelolanya unggul. Nah, demikian sehingga tadi Mas Aryo sudah menjelaskan kan. Nah, kenapa bisa unggul gitu kan? Kenapa bisa salah satu terbaik? Ya karena ya dosennya aja gitu ya, itu tadi banyak profesor ya, dari perguruan tinggi nasional ternama yaitu Universitas Indonesia ya. Nah, ya kita ketahui lah ya pada saat ini kan memang merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadi istilahnya kiblat ya, acuan ya kedokteran di Indonesia ya. Nah, sehingga ya itu menjadi kekuatannya. Selain dosennya juga tentu saja kurikulum. Ya artinya kan pembelajarannya. Nah, itu kurikulum di Gunadarma itu punya kekhasan khusus. Tahu ya, teknologi informasi IT ya, makanya kita adalah mengedepankan ya, menyungsung tentang ya digital medicine, yaitu kedokteran digital ya. Jadi bukan pemerintah aja, ada Komdigi kan. Nah, di Gunadarma juga ya. Jadi artinya memang Gunadarma mendigital udah rapet banget ya, nempel ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi artinya di sini kita mengusung itu ya, sehingga kurikulumnya juga ada konten muatan itu tadi ya, digital medicine dan juga informatika kedokteran, baik di proses pendidikan maupun nanti di stase. Nah, di stase itu mereka harus membuat aplikasi rancangan. Itu sudah 70, Mas Aryo. 70 aplikasi rancangan aplikasi untuk berbasis digital. Itu bikin anak kedokteran ya. Kalau anak komputer yang bikin mah ya udah wajar kan. Iya, anak kedokteran yang bikin gitu kan. Dia mendesain. Itu macam-macam, Mas. Ini berarti yang membuat pembedaan ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara knowledge mengenai kedokteran, tapi juga IT kan sekarang ini kan memang lagi eranya ya. Betul. Ya kalau kita lihat sekarang ya di rumah sakit ya, Prof ya. Ini Prof nih yang sering di rumah sakit pastinya. Itu kan perangkatnya udah basisnya digital. Iya, betul. Basisnya AI. Kalau kita kasih gitu kan, entar mereka di sana, ini apa nih? Gimana cara makainya nih?
Bahkan nih bagi pengalaman-pengalaman yang sudah di praktek intensif, itu kalau ada masalah komputer, ya di puskesmas nih, Prof nih yang tahu nih ceritanya, itu nyuruhnya ya dari mana Gunadarma, wah ini ada kita punya masalah tentang data digital atau apa nih, suruh tangani pada dokter ya. Nah jadi artinya itu sudah melekat gitu ya kompetensi itu. Jadi ya di sinilah keunggulan Universitas Gunadarma, ya khususnya tadi ya Fakultas Kedokteran ini kenapa kita mengarahnya ke sana. Nah, jadi ada teknologi di rumah sakit, kita juga itu, dan juga sarana prasarana. Ya, di mana sarana prasarananya ya kalau ke arah digital ini ya pasti komputasi ya. Kita punya super komputer ya DJX A100, DJX1 itu ada 3 buah. Nah, di mana di situ mahasiswa sekarang 3 buah ya? Lah, iya 3. Kayak kemarin tahun baru 2 lagi, betul. Nambah berarti. Nambah ya. Nah, itu kenapa kita butuhin itu ya karena kan eranya udah ke sana ya kita tahu sendiri lah ya seperti itu. Nah sehingga kita arahkan ke dalam ke arah model digital ini dengan penguatan di kecerdasan artifisial. Nah mereka kita ajarin tuh tools ya kayak istilahnya kalau zaman sekarang namanya kalau di informatika ada deep learning, algoritma, machine learning. Itu jelasin apa sih machine learning itu buat ngapain ya, sehingga kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang mereka rancang itu basisnya AI. Ya sederhana misalkan dia ada yang bikin ya ini kan buat alat bantu lah ya buat mendukung ya, misalkan kita punya luka bakar gitu ya Prof ya. Nah dengan handphone berapa nih luasnya, tingkat kemerahannya apa, kan itu ada analisis ya, analisis citra. Nah buat mereka tuh aplikasi analisis citra, datanya udah lengkap tinggal tindakan ya. Betul. Nah jadi kan mendukung ya, sifatnya mendukung gitu. Jadi artinya kita coba mereka berinovasi ya, misalkan buat emergency calling ya, bikin aplikasi komunitas ya. Terus dia juga bisa dari kan sensor banyak ya, ada sensor suara, ada sensor heat, sensor apa. Ini tuh kita ajarin tuh gimana nih sensor-sensor ini bekerja, bagaimana kita nangkep itu dan gimana melakukan analisisnya. Nah analisisnya sudah basisnya pakai machine learning. Nah, itu yang kita kasih ke mereka. AI sekarang benar-benar ditunggangi oleh teman-teman mahasiswa Gunadarma untuk bisa membantu menganalisis ya. Makanya kenapa dia inovasi, kemudian juga di situ ada kecerdasan ya. Nah tentu saja sini adalah untuk mendukung healthcare ya, kemanusiaan. Nah karena saya juga Prof saya juga pernah itu punya pengalaman di Teknopark ya, di Gunadarma kan punya Teknopark di Cianjur tuh ya. Saya sebelum ke Fakultas Kedokteran nih, mereka alat-alatnya secara digital dan bisa memprofile misalnya keasaman tanah, sensor, kebasahan, sehingga hasilnya jadi bisa disiram secara remote begitu ya, tanaman-tanaman itu ya. Ini teknologi. Bahkan praktikumnya tuh pakai digital twin. Ya betul. Digital twin maksudnya pakai Anatomage. Jadi itu digital ya Prof ya. Nah Anatomage kita punya 2 versi. Ada model layar ya Prof ya. Ada model VR. Jadi pakai kacamata VR ya, virtual reality. Nah mereka melihat di situ. Karena kan mereka kalau kita lihat ya di kedokteran ya kadang-kadang sebelum OP itu operasi kan mereka suruh main simulator tuh ya Prof ya. Nah jadi mereka udah belajar itu. Itu ada semua. Yang buat VR ada di Fakultas Kedokteran. Jadi memang kita mengedepankan itu ya. Jadi kecanggihannya. Kalau orang tua yang punya anak yang jadi dokter, nggak salah nih ya. Kalau masuk ke Gunadarma, karena dosennya UI. Ini Prof juga lulusan UI kita ini. Betul, enggak UI aja, pernah KKI juga beliau kan. Yang menguasai Prof, mungkin saya cerita juga nih Prof, update Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Mungkin saat ini kalau nggak salah kita beberapa bulan lalu juga sempat talk juga di sini, tapi saya kaget juga dari misalnya Prof Adam bilang ada 3 superkomputer, setahu saya ada 2, sekarang ada 3, berarti tambah lagi nih 1 kan. Berarti ada update seperti itu. Nah di Fakultas Kedokteran yang saat ini sudah memiliki akreditasi yang luar biasa dan dosen-dosen serta pengajarnya juga dari universitas-universitas ternama yang menjadi tolak ukur ya, Fakultas Kedokteran. Sampai sejauh ini bagaimana Prof update dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma? Ya, terima kasih. Jadi ya kalau dari awal memang pembukaan Fakultas Kedokteran itu kan mesti ada keunggulannya. Nah, untuk Gunadarma itu disebut Prof Adang ini medical informatik gitu. Informatika kedokteran itu adalah keunggulan yang utama. Dan oleh karena itu diberikan izin untuk membuka Fakultas Kedokteran, dan dalam waktu yang relatif singkat ya, saya kira dibukanya itu tahun 2018 misalnya.
kita sudah meluluskan sekitar hampir 70 dokter, ya. Dan mereka telah lulus ujian kompetensi nasional. Nah, bagusnya sekarang kan ujian kompetensi nasional itu kan sama antara negeri dan swasta. Jadi kompetensi seorang dokter itu kalau dia sudah lulus, sama saja apakah dia lulus dari negeri, dari swasta, itu sama. Karena ada ujian nasional. Tidak seperti saya zaman dulu kan nggak ada itu. Nah, jadi kompetensinya jadi standar semua. Terstandar secara nasional. Sehingga dia kalau mau misalnya mau pendidikan, lanjutan dan sebagainya itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, apalagi ditambah dengan kelebihan IT ini. Ya, medical informatik gitu ya. Jadi digital medicine ini kan sangat berkembang sekarang. Dan mahasiswa kita sejak awal itu sudah dibiasakan untuk ya tadi yang Prof. Adam katakan, mereka harus terbiasa dengan komputer ya. Jadi dalam pendidikan itu termasuk misalnya dalam analisa pasien dan sebagainya, itu semuanya itu sudah bisa dilihat dengan informatik, medical informatik. Jadi misalnya perjalanan pasien, kemudian nanti pengobatan dan sebagainya, itu sebenarnya. Apalagi sekarang kan sudah semuanya dalam bentuk medical record, electronic medical record. Itu electronic medical record itu sudah berkembang sejak 20 tahun kan ya, 2 dekade ini, dan itu memudahkan sekali kalau mereka sudah terbiasa dengan komputer itu, jadi lebih mudah untuk mereview seorang pasien yang datang. Dia tinggal buka, lihat, terus nanti diperhatikan apa yang sudah diberikan, itu semua ada di sana. Jadi electronic medical record itu kan untuk Indonesia sudah cukup lama juga sih berkembang. Saya kira itu. Jadi kelebihan-kelebihan itulah yang menyebabkan mereka. Nah, misal tadi anatomis ya. Kalau dulu untuk praktikum anatomi itu kan ini mahasiswa itu diperkenalkan dengan langsung dengan mayat kan. Nah, sekarang udah enggak. Sekarang tadi disebut yang itu anatomis dengan digital aja. Untuk mencari misalnya saraf ini di sini tinggal klik-klik dan itu semua sudah mudah sekali mereka belajar. Jadi, tapi itu dengan data itu real ya. Artinya ketika kita pakai VR itu benar-benar apple to apple dengan aslinya. Itu di-scan dari manusia. Sama. Di-scan layer per layer itu dengan teknologi merah ya, Prof ya. Jadi memang akhirnya dibuat secara digital, jadi bisa digunakan. Dan itu bisa lebih eksplor ya, Prof ya. Iya. Jadi tidak semua institusi punya itu. Iya betul. Enggak semuanya, Pak. Berat. Cerita dong. Itu gimana itu? Misalnya kita satu case ya, misalnya mayat itu benar-benar virtual VR itu barangnya itu dalam tanda kutip memang sesuai dengan aslinya gitu. Ya memang itu kan di-scan ya. Di-scan dari istilahnya mungkin mayat gitu ya. Kan kita ada merah jasad, itu scan, jasad ya. Nah, kemudian itu kan layer per layer. Layer tisu, kulit, mau kita lagi belajar saraf, ya udah tinggal pilih aja layer saraf. Hanya saraf yang itu. Layer tadi kita bahas ya pembuluh darah, ya hanya pembuluh darah yang ditampilkan. Jadi ketika belajar anatomi tentang pembuluh darah, ya udah yang di display kita request nih pembuluh darah aja yang ditampilkan. Itu kelihatan jantung. Nah, jadi itu bisa kita misalkan operasi kita cut gini, set ya belah sesuai dengan tarikan. Jadi interaktifnya juga sangat memudahkan gitu. Dan artinya si mahasiswa itu bisa mengeksplor lebih jauh ya. Iya, belum lagi dia bisa di-remote pakai tablet. Jadi nggak harus kita ke lokasi. Ya, jadi si mesin itu bisa kita connect dari secara remote dan kita bisa belajar dari rumah untuk mengakses itu. Karena pakai superkomputer tadi. Nah, jadi istilahnya dia terkoneksi lah ya, bisa diakses di situ ya. Karena kita tahu lah kan sekarang udah AIoT atau IoT udah segala macam udah panjang internet itu bandwidthnya sudah nyaman lah gitu, aman Bro, dengan apa yang tadi diceritakan oleh Profesor Adang dan Profesor Sukman ini kan orang tua lah. Saya coba menjadi orang tua nih. Ngeri juga anak saya masuk situ karena mungkin knowledge-nya nggak sehebat computerized ya, secara pemahaman komputer itu nggak sehebat apa yang tadi diceritakan oleh Prof. Adang, Prof. Sukman. Apa bisa masuk ke Universitas Gunadarma misalnya
dengan kapasitas yang ya sedang-sedang lah pengetahuan IT-nya begitu. Gimana? Ya, kan kita ajarin dari dasar. Oh gitu. Jadi kita samakan mereka, kita ajari dari dasar, ya pengenalan komputernya, kemudian ada algoritmanya. Ya tentu saja di sini levelnya tidak seteknis program studi itu ya. Jadi pengenalan itu apa sih? Ya bentuk standar itu sebuah data seperti apa? Kaitannya nanti kan case-nya ke tadi ya elektronik medical record kan ya MR. Nah ini struktur data kayak gini. Jadi ketika kan intinya gini ya, ketika seseorang akan menganalisis gitu ya dok ya, nah kan kita harus tahu fitur apa yang harus kita ekstrak. Ya kan, selain data, field apa yang harus kita ambil. Nah, mereka tuh kita kasih pemahaman itu. Ini loh cara mengget atau mengambil data untuk fitur-fitur yang dibutuhkan untuk proses diagnosis misalkan ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kita ajari seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir ya? Ya nggak usah khawatir, dari dasar aman-aman. Ya anak sekarang kan sama jet kan istilahnya. Anak sekarang. Iya, kalau diajarin nggak mungkin dengan istilahnya udah pada punya laptop udah hal yang biasa gitu kan. Artinya saya khawatir bahwa dengan teknologi yang sangat berkembang itu, apalagi yang sangat spesifik kedokteran ya kan, ketika kita masuk di sana kita jadi nggak tahu apa-apa. Artinya semua bisa dipelajari ya. Iya, diajari bahkan. Tapi memang dalam penggunaan itu dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Guna, khusus Fakultas Kedokteran, mereka melihatnya gimana, Prof? Mereka bisa ngikutin sebetulnya. Jadi, nah salah satu hal secara nasional ya kebutuhan yang terkait dengan ini adalah yang disebut telemedicine. Jarak jauh. Itu kan sekarang lagi ini. Wah, itu lagi in tuh. Untuk Indonesia, negara kita kepulauan, daerah-daerah terpencil itu, telemedicine itu sangat penting. Nah, itu kan bisa pengobatan jarak jauh dan sebagainya. Jadi digital. Nah, apalagi sekarang kalau di luar negeri lebih lagi. Itu pasien itu bisa didengarkan bunyi jantungnya dari jauh di sana. Dan kita di sini bisa profiling ya. Bisa interpretasi, ini apa ini. Jadi dalam bagaimanapun sistemnya nanti dibuat dari jarak jauh kita bisa dengar bunyi jantungnya, Pak. Nah ini yang betul-betul nanti untuk Indonesia itu udah ada robotnya. Sangat penting. Udah ada robot telemedicine. Gimana tuh? Jadi robot ini nanti berjalan dengan nurse gitu. Dokternya remote. Kita biasa kan ada kunjungan pasien. Dia datang nih, robot bersama nurse. Nah, untuk yang memasangkannya itu kan nanti nurse nih. Ada nih kan digital stetoskop ya Prof ya. Ini digital kan sekarang perangkat digital udah banyak ya. Makanya Prof bilang tadi kita bisa dengarkan dari jauh. Nah, di digital ini di remote dan di situ dokter bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Oh, jarak jauh dengan robot. Dengan robot. Jadi ya robot ada kamera, ada display gitu ya. Nah, melalui display itu pasien bisa ngeliat dokter, dengan kamera dokter bisa melihat pasien. Jadi memang sekarang ini ya, dan ini semuanya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Guna Dharma ya, Prof ya. Betul. Wah, telepresence. Kayaknya kalau saya bisa tepuk tangan, saya tepuk tangan ya. Keunggulannya itu. Keunggulan. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kalau untuk mendaftar ya, misalnya saya sebagai orang tua tertarik juga nih untuk bisa mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Guna Dharma. Itu prosesnya gimana? Lewat online. Udah zamannya online, pendaftaran.gunadarma.ac.id. Oh, iya itu yang kalau kita ketik di Google di halaman pertama page one ya. Iya, betul. Jadi pendengar dan juga netizen, karena kita juga siaran langsung di media sosial Elsinta. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, atau yang baru lulus atau orang tua lah ya, yang ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Guna Dharma, tinggal ngetik aja pendaftaran Universitas Guna Dharma di Google Search misalnya, nanti diklik nanti di page one paling atas. Nanti tinggal dilihat di website ya Universitas Guna Dharma, di situ sangat jelas sekali bisa langsung menuju ke pendaftaran dan sebagainya. Kalau enggak juga ada call center, ada WA call-nya juga di situ, bisa tektokan untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, saya akan explore lebih jauh mengenai hal lain ya di Fakultas Kedokteran Universitas Guna Dharma, tapi sebelum itu kita simak dulu yang berikut ini. Tetap terus dalam Radio Talk bersama Universitas Guna Dharma. Radio Talk bersama Universitas Guna Dharma.
Pendengar El Sinta, transformasi digital kini menjadi bagian penting dalam dunia kesehatan. Mulai dari pemanfaatan data hingga kecerdasan buatan, teknologi membuka peluang untuk menghadirkan layanan medis yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Melalui tema Gunadarma menyongsong era kedokteran digital, inovasi, kecerdasan, dan kemanusiaan, Universitas Gunadarma terus mendorong kolaborasi antara bidang kesehatan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak hanya soal inovasi, tetapi juga tentang menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Simak terus pembahasannya bersama Universitas Gunadarma, karena masih banyak hal menarik seputar kedokteran digital yang akan dikupas tuntas. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Yes, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma dan ada Prof. Adang dan ada Prof. Sukman juga di studio. Dan kita akan bahas mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma yang sekarang menjadi unggulan karena pertama memang punya diferensiasi yang luar biasa karena ada IT di sana. Yang kedua, dosen-dosennya memang dari universitas-universitas acuan yang menjadi acuan dari Fakultas Kedokteran. Dan Prof. Sukman ini adalah juga lulusan dari UI ya Prof ya. Yeah. Serta kita akan bahas mengenai satu hal dan pas tadi jeda saya di-spill juga tentang berbagai aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Misalnya nih sini ada rancangan aplikasi kontraksi uterus otomatis pada ibu hamil dan infartu. Apa nih infartu? Tapi intinya bahwa ada aplikasi yang mendeteksi itu. Terus juga infartu saat iya, melahirkan ya betul ya. Terus juga ada monitoring suasana hati. Wah, ini menarik banget ya. Ya simple tapi juga sangat inovasi inovasi pengingat minum obat pada pasien. Ini tuh penting banget tuh. Betul. Apalagi kalau kita sering lupa ya obat apa dan sebagainya gitu. Juga ada pendetek ini ya, ini menarik nih karena sekarang ini lagi in mengenai vitamin D ya. Pendeteksi vitamin D3 menggunakan alat portable yang terhubung dengan smartphone. Wah. Ini karya-karya teman-teman mahasiswa di FK Gunadarma ya. Iya, betul. Cerita nih Prof, ini bisa sampai kayak begini tuh gimana artinya? Teman-teman atau putra-putri orang tua yang memasukkan anaknya di sini, mereka bakal bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti ini. Betul. Gitu. Jadi ceritanya gini ya. Nah, ketika mereka pada program sarjana, mereka mempelajari tentang dasar-dasar tadi ya, komputer ya, baik itu nanti dia diajari juga sensor, terus juga diajari juga ya sensor maksudnya nih sensor ini fungsinya buat apa, ini buat apa gitu ya, sehingga dia bisa tahu kan nge-get data dari sensor itu struktur apa bentuk datanya seperti apa, non teknis tentu saja, tapi dia tahu kita bisa dapat fitur data apa dari sensor itu. Jadi artinya kita menjelaskan ini ada sensor A, sensor B, sensor C. Ini dari sini dia bisa ngirim data ini, dari ini bisa ngirim data ini, dari ini bisa A ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita juga ini data diapain nih? Ini kan jumlahnya besar, kita kasih juga big data, kita kasih cara melakukan analisis data itu. Nah prosesnya kan gimana sih tahu data yang benar atau enggak, ngebersihin kayak apa, data yang transit kayak gimana. Ya kadang-kadang sensor juga sama kan, tergantung apa namanya. Kalau dia lagi bagus nih elektronnya, dia ngasih bagus kan data, kan ada kadang-kadang ngirim data anomali kan. Nah saya proses pembersihan data. Nah setelah proses pemberian data, ini bisa pakai apa mesin learning yang mana nih, misalkan kalau mau klasifikasi citra bisa pakai RCNN, udah banyak kan itu ya, mereka udah tinggal bisa pakai itu. Jadi mereka tahu nih alat apa sih yang bisa dipakai untuk ngebantu diagnosa, ngebantu untuk apa tadi ya, mengidentifikasi, alat bantu buat memonitor dan sebagainya. Kalau kamera diapain, kalau ini diapain, itu kita jelasin ya. Nah itu tahap sarjana. Nah ketika tahap profesi ya Prof ya, nah mereka kan belajar di rumah sakit tuh profesian ya. Nah terus kita suruh lihat selama mereka itu melakukan keprofesian itu ya, apa istilahnya stase-stase untuk di praktikal kedokterannya, apa sih masalah yang Anda temukan di situ. Nah sehingga kita ada disebut stase informatika kedokteran. Nah tuangkanlah inovasi Anda ketika Anda dalam proses profesi menghadapi kesulitan apa, buatlah itu sebagai sebuah inovasi. Jadi applicable ya? Applicable, makanya kan kita lihat, coba rancang aplikasi apa. Jadi ini basisnya dari
pengalaman yang di lapangan, betul. buat aplikasi untuk mempermudah dan juga akurasi ya. Betul. Luar biasa. Bantu gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sana di S1 diajarkan bagaimana ininya. Betul. Terus yang sudah menjadi apa tadi yang di lapangan, itu mengadaptasi permasalahan dan sebagainya yang bisa diinovasi begitu ya. Data profesinya kan luar biasa ini. Jadi saya kepikir bahwa tadinya belajar fakultas kedokteran ya kita belajar medik aja begitu kan, begitu ngatasin pasien. Ternyata di sini ada learning di lapangan yang luar biasa yang bisa diadaptasi ya, sehingga nanti ketika tegak diagnosa pas. Ya, justru misalnya mereka berada di emergency room kan, itu kan mereka berinteraksi dengan macam-macam pasien. Kan? Nah ini yang nanti mereka mempunyai ide begini-begini. Jadi saya kira itu sangat penting sekali yang buat mereka. Jadi basicnya itu sudah punya. Jadi nanti begitu di lapangan, misalnya mereka bekerja di klinik ya atau di lapangan di public health gitu, itu akan mudah buat mereka untuk memikirkan ini mesti begini. Jadi, Tapi memang fasenya begitu kan ya Prof ya. Ketika kita kuliah begitu, terus habis itu selesai sebelum lulus kan memang harus ke lapangan dulu begitu ya. Iya, jadi kan ada fase sarjana, fase profesi. Profesi. Nah setelah profesi ini kan mereka udah lulus dokter nih. Itu namanya intensif. Intensif itu mereka bekerja sebagai dokter betul di daerah-daerah seluruh Indonesia itu di mana saja, di rumah sakit daerah biasanya. Dan ini diatur oleh pemerintah penempatannya. Nah di situ mereka langsung berinteraksi dengan pasien secara langsung dalam 1 tahun. Kalau di Indonesia setahun. Kalau di Malaysia itu intensifnya itu 2 tahun mereka, lebih lama. Indonesia setahun aja. Nah, ada nggak tuh? Kalau nggak salah kan sudah ada lulusan ya dari Universitas Gunadarma juga ya, FK-nya tadi dok ya, Prof ya. Ada nggak feedback dari mereka ya, yang cerita-cerita yang ternyata ini sangat berguna banget nih knowledge dari apa yang kita kerjakan di perkuliahan sampai dengan di magang dan sebagainya. Ada nggak tuh cerita-cerita program? Jadi artinya ya kita orang komputer ya. Kalau orang komputer kan kita mengajarkan mereka berpikir secara struktural. Betul. Jadi ketika dia dapat masalah, apa itu administrasi atau pasien, dia akan prioritas tuh. Terus diselesaikan yang istilahnya di breakdown ya. Dia breakdown ya, kemudian dia istilah kalau di program kan ada modul-modul prosedur-prosedur. Nah, itu dipecah menjadi yang problemnya lebih kecil, kemudian mereka cari solusi itu. Ya. Nah, seperti itu. Itu dari sisi itu. Nah, dari sisi kedua itu tadi ketika dia intensif ya Prof ya. Kan kalau di daerah kan ya kalau soal teknologi banyak yang istilahnya nggak terlalu ini ya mahir atau istilahnya gaptek lah. Ya udah menjadi andalan. Iya, dokter benerin apa istilahnya. Monitor nggak nyala kenapa? Karena mereka udah biasa ya untuk hal-hal itu dan mereka udah sering berinteraksi dengan perangkat komputer. Iya, ceritanya begitu. Dan dari pengguna juga demikian gitu kan. Nah, ya jadi artinya terus juga akhirnya ya kalau udah ini mereka kan akan membuat sebuah solusi yang membuat mereka memudahkan dalam bekerja. Ya dibuatlah mungkin aplikasi sederhana gitu, didesain seperti itu. Karena mereka biasa kan untuk kayak itu. Tapi dengan istilahnya pola berpikir dan efisiensi yang karena ini tadi mereka itu dilatih berpikir inovasi, ya ketika di lapangan menghadapi kesulitan mereka akan adaptasinya, inovasinya mereka akan lebih mudah. Ya karena sekarang itu kan Prof, kita berpikir aja benar-benar sequence ya. Jadi sequence-nya teratur karena kita sering menggunakan AI, kita sering menggunakan teknologi digital. Mereka kan berpikir seperti itu. Dan ketika kita menemukan suatu masalah juga akhirnya kita berpikir juga sequence-nya juga benar-benar runut begitu ya. Nah ini kan di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini kan selain IT tapi juga knowledge kedokteran juga kan diajarkan di sana kan. Basic artinya sangat nyambung ya. Iya. Basic kedokteran. Jadi digital medicine digital medicine. Jadi itu sangat berkembang sekarang di banyak negara saya kira itu. Apalagi yang sekarang kan ada telemedicine ya. Ya telemedicine itu untuk Indonesia sangat penting sebenarnya. Pulau ke pulau. Dari jarak jauh dokter bisa mendiagnosis dia. Kemudian dia bisa kasih instruksi kan ke sana ke daerah-daerah. Walaupun di sana tidak ada spesialis misalnya. Itu bisa.
Nah, ini yang barangkali nanti oleh pemerintah seharusnya memang ini harus dikembangkan. Ya. Dan saya lihat FK Gunadarma udah ngelihat itu ya. Jeli banget sih kayaknya ya. Gercep banget ya. Tapi artinya ketika mahasiswa akan ada di situ udah nggak gaptek lagi ya. Iya. Ya tentu dengan perangkat-perangkat digital at least mereka sudah biasa pakai ya. Terus yang kedua mau nyari sumber daya digital data ya misalnya Prof ya. Dia kan udah tahu cepet sumbernya di mana, bentuknya kayak apa, gimana cara nge-get-nya kan. Karena udah dibiasa kan, oh ini cara ini, sumbernya dari sini, cara mengambilnya seperti itu ya. Nah yang kedua ya dari data ini mau diapain, nah mereka juga udah biasa kan. Artinya dengan menggunakan beberapa metode ataupun algoritma ya mungkin simple ya, sederhana, tapi itu bisa membantu untuk itu tadi ya, tapi efisiensi. Kan serapan datanya itu justru yang mahal kan. Nah, ketika mahasiswa belajar, terus dia punya masalah, terus juga dia punya mata kuliah, itu kan data-data itu ditaruh di satu server ya, dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa itu ya. Iya. Jadi istilahnya data for simulation lah ya, gitu ya, nanti bisa dipakai di situ. Ya, jadi ya intinya ya itu tadi ya. Tentu saja mereka belajar digital medicine juga tidak meninggalkan basicnya mereka. Tadi bicara tentang digital ya. Nah, knowledge mengenai skill kedokteran itu sendiri sejauh ini gimana? Itu yang memang jangan kita lupakan bahwa dalam kedokteran itu, dalam dokter pasien itu perlu interaksi ya. Nah, humanity-nya itu mesti ada. Nah, jadi walaupun bagaimana itu komunikasi antara dokter dengan pasien ini mereka harus terbiasa juga. Ini ada pertanyaan nih dari pendengarnya. Satu dari Pak Andi di Tegal. Dulu tahun 80-an saya sekolah kedokteran di Solo. Saat itu memakai jenazah asli yang dibedah untuk praktikum. Sekarang saya bukan sebagai dokter tapi ahli fisioterapi. Mau ditanyakan apakah sekarang sudah tidak pakai jenazah asli lagi tapi pakai gambar 3 dimensi itu. Ini pertanyaan dari Pak Andi ya di Tegal. Kedua dari Bu Indah di Jakarta. Saya tertarik untuk mengkuliahkan anak saya ke FK Gunadarma karena berbasis IT, karena saat ini IT sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan juga untuk pekerjaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara daftar untuk bisa masuk FK Gunadarma? Satu lagi, dia bukan atau anak saya bukan ahli IT, apakah bisa juga kuliah di situ? Nah, mungkin satu-satu dulu nih. Kalau yang tadi Pak Andi di Tegal mungkin Prof bisa menginformasikan ke kita ya, Prof. Ya, jadi memang tidak semua fakultas kedokteran atau universitas mempunyai alat itu, anatomis yang otomatis yang tadi ya. Yang masih ada juga yang menggunakan, beberapa universitas masih menggunakan jenazah karena alat itu miliar harganya nggak murah. Jadi berapa harganya Pak? Nggak mau di-spill kayaknya terlalu mahal ya. Itu mungkin kalau di institusi negeri agak sulit untuk itu. Mereka lebih baik ya seperti zaman dulu. Saya juga zaman dulu kan belajar gitu. Langsung jenazah anatomi itu. Nah, jadi belum semua ada. Mungkin sudah ada beberapa ya universitas, tapi itu cukup mahal harganya. Jadi artinya itu membantu ya, membantu untuk mempelajari lebih cepat gitu ya Prof ya. Baik itu karena kan dia 3D ya, 3 dimensi itu bisa kita puter, bisa kita bentuknya macam-macam sesuai dengan yang akan kita analisis. Tapi tadi pertanyaan yang berikutnya tadi Nah, ini menambahkan tadi dikit, tentu saja karena dia dokter tetap aja harus megang kan tubuh asli kan. Itu tetap ada ya bagiannya Prof ya, mempelajari itu. Nah, untuk pendaftaran tadi itu pertanyaan sama seperti saya nih, agak khawatir worry juga nih, putrinya sana bukan ahli IT karena dari basic dia aja. Tetap jadi IT adalah tadi ya diferensiasi, penguatan, kekhususan.
Namun tentu saja kita harus mengikuti lah aturan pemerintah ya Prof. Ada undang-undangnya kan Prof. Untuk penyelenggara pendidikan kedokteran itu kompetensinya harus dicapai apa saja. Ketika akreditasi itu diukur satu-satu, soalnya kayak gimana, ngujinya kayak apa. Jadi kita dapat unggul tuh nggak sembarangan gitu kan. Dikulik itu satu-satu. Jadi soalnya, cara nilainya, gimana delivery pembelajarannya, sarana prasarana, belum unggul. Wah, ini udah cocok nih unggul gitu kan. Nah, jadi itu detail sekali di sana ya. Jadi artinya untuk kompetensi dokternya itu kita sudah ya tentu saja karena kita itu udah jadi undang-undang, kalau melanggar ya kalau udah undang-undang kan kena kan. Nah, itu tetap sudah kita istilahnya sudah kita ikutilah gitu dengan baik ya. Udah gitu, bahkan kan kita tadi butuh komunikasi, ada kakak ya Prof ya, keterampilan kedokteran, klinis gitu ya, terus ada macam-macam untuk hal itu ya. Ya pengalaman ya, kebetulan anak saya sendiri kan kuliah di sana. Ya, jadi ya kalau dia ini kan ya tentu dia suka laporan gitu ya Prof ya. Oh ini dikasih, oh jadi paham gitu ya. Makanya kita coba untuk itu. Ya, jadi artinya tetap itu kompetensi kedokterannya itu tetap itu menjadi hal yang utama. Nah tentu saja untuk penguatannya adalah digital medicine itu ya, karena kalau kita tinggalin itu ya ketinggalan kereta lah kita. Orang udah pada lari ke sana, kita masih jalan kaki, jangan nggak ke situ, ke sono lagi kan arahnya naik. Jadi seperti itu gitu idenya gitu ya. Tapi saya ucapkan selamat ini Prof sekali lagi ya, akreditasinya luar biasa ya FK Gunadarma sekarang ini, sehingga mampu bisa bersaing di tengah-tengah situasi perkuliahan saat ini ya, yang ingin menjadi orang yang kompeten gitu. Terus kedokteran cukup banyak sekarang. Betul, di mana-mana banyak. Ya itulah, jadi kita harus memang memposisikan yang terbaik gitu ya. Ngomong berapa tahun sih Prof kalau di FK Gunadarma tuh bisa kuliah sampai selesai? Jadi kan sarjana itu kan 7 semester ya, 3,5 atau 4 tahun lah ya. Kemudian profesi 2 tahun, 6 tahun lah. 6 tahun ya. Nanti mereka intensif setahun, jadi 7 tahun. Jadi 6 tahun itu sudah dokter ya, sudah disumpah. Jadi, dan habis itu siap untuk ditempatkan di mana oleh pemerintah ya. Betul. Yang sudah sekarang ini pada ditempatin di mana kebanyakan nih? Prof sudah beragam ya, ada yang di sekitar daerah. Ada beberapa di rumah sakit daerah sudah ada. Udah ada ya. Iya. Paling jauh ada sampai di mana? Bengkulu ya. Bengkulu enggak, ada yang di Aceh tuh. Aceh ya. Ada yang Aceh. Di Aceh ya betul. Dan di Aceh, Bengkulu, Sumatera ya umumnya. 4 tahun, profesi 2 tahun ya. 6 tahun lah. 6 tahun ya. Dan itu semuanya sebagai penyelenggara perkuliahan FK Gunadarma kedokteran itu semua termonitor oleh kampus. Oh iya, jadi waktu di profesi kan mereka bekerja di rumah sakit ya. Jadi kita punya rumah sakit universitasnya hampir sudah selesai, tapi belum jalan ya. Betul. Jadi sementara ini rumah sakit pendidikan utama namanya itu kita di Halim ya. Rumah sakit Esnawan ya. Esnawan Antariksa. Pendidikan utama. Jadi mereka di sana kan kita punya tenaga dosen juga. Luar biasa yang di sana. Dosen profesi, betul. Dan terus tadi pendaftaran itu ya. Ya kita ada websitenya ya. Website saya ulangi lagi ya. Ya, sama ada hotline-nya juga 1.500 158. Di pendaftaran juga ada ya. 1.500. Pokoknya buka pendaftaran web ya. Iya. Pendaftaran Gunadarma jadi masyarakat, teman-teman, netizen dan juga pendengar bisa klik aja ke pendaftaran Gunadarma di search engine. Lantas nanti di page 1 atau di halaman pertama akan muncul, tinggal klik aja mau milih yang langsung berbasis Q&A gitu, atau mungkin telepon juga, ada juga nomor telepon situ 1500 158 158 ya, jadi bisa juga di sana. Tapi saya ingatkan ke pendengar dan netizen, kalau ingin tanya masih ada waktu nih, silakan WA ya ke 081 180 6543 0811 atau 081 180 6543. Kita masih dengan Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Nih sebelum jeda nih saya bacain dulu nih, ada satu pertanyaan ya dari Pak Endang di Bandung. Dia bertanya, kalau kalau dari Bandung begitu dibilang universitas atau fakultas kedokteran Gunadarma ini ada di mananya Jakarta. Katanya kalau tidak salah dia sempat spill juga
ada banyak universitas atau kampus di Gunadarma, ada di Depok, ada di Kelapa II, ada juga di Jakarta Pusat ya. Nah, kalau fakultas kedokterannya di mana ini? Di Depok, Mas. Di mana? Di Depok. Di Depok ya? Di kampus ya. Jadi di Depok. Dan fasilitasnya untuk ini karena dari Bandung nih, berarti kan harus kos di sana. Iya, kos-kosan kan banyak di sana. Betul, banyak sekali. Aman. Aman, nggak usah terlalu sulit. Nggak jauh dari kampus UI. Kan kalau soalnya juga banyak apartemen juga di sana. Iya, kan ya. Betul. Untuk mahasiswa-mahasiswanya. Betul. Satu lagi deh nih pertanyaan dari Pak Tatang di Jakarta Pusat, ia menanyakan apakah mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lainnya atau universitas negeri lainnya, karena kaitannya mengenai kompetensi, Prof. Oh ya. Bisa dijelaskan? Baik. Jadi fakultas kedokteran itu kan ada standar. Ya. Standar kompetensi dokter itu ada standarnya. Nah, nanti dari situ nanti akan semua fakultas kedokteran sama. Sama itu standar itu, dan nanti akan dijabarkan dalam kurikulum nanti masing-masing. Jadi nggak berbeda. Oleh karena itu nanti kan ada ujian nasional juga nanti. Oh, jadi standar ya semuanya? Standar. Tinggal di penjabarannya aja. Standar kompetensi dokter Indonesia itu kan dibuat oleh Konsil Kedokteran dulu. Saya sebetulnya terlibat di situ. Jadi waktu dulu saya langsung jadi terlibat. Saya langsung. Itu standar itu selalu kita review. Kalau ada perbaikan-perbaikan setiap beberapa tahun gitu ya. Nah itu standar itulah yang digunakan oleh semua fakultas kedokteran di Indonesia, baik negeri ataupun swasta. Nah nanti dari standar ini fakultas kedokteran membuat kurikulumnya masing-masing berdasarkan standar. Nah di kurikulum itulah tadi seperti kata Prof. Dadang, di Gunadarma punya keunggulan sendiri yang namanya medical informasi kedokteran. Nah itulah keunggulannya. Di fakultas kedokteran lain mungkin ada keunggulan lain ya, macam-macam. Nah, tergantung dari mereka. Jadi sama itu. Enggak. Jadi kalau misalnya belajar tentang mata kuliah A, ya sama aja dengan mata kuliah yang diajarin di tempat-tempat lain. Tempat lain, iya. Oh, cuman karena kita punya standar itu. Standar ya, karena punya standarnya itu nggak bisa lepas dari standar itu ya. Kompetensi. Karena di ujian di ujung juga ada ujian nasional. Itu sama. Kalau nggak bisa juga ngerjain juga. yang alhamdulillah ya yang di ujungnya kita yang lulus banyak, Prof. Ya 70 semuanya. Jadi maka itu bedanya dulu itu kedokteran swasta itu ujiannya lain dengan negeri. Beda-beda. Gitu. Kalau sekarang sama. Jadi kita bisa lihat ya kualitas dan kompetensinya ya. Begitu lulus standar nasional itu. Jadi sama. Oke, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Anda masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, dan kita masih bersama Profesor Dr. Sukman Tulus Putra, SPAK, FACC, FES. Oh, banyak banget nih. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, juga Prof. Adang. Ini juga banyak juga nih. Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, SSI, Eskom, MSc. Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Dan saya adalah alumni Gunadarma, S2 di sana. S1, S2 di sana ya. Oke, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Pendengar Elsinta, transformasi digital kini menjadi bagian penting dalam dunia kesehatan. Mulai dari pemanfaatan data hingga kecerdasan buatan, teknologi membuka peluang untuk menghadirkan layanan medis yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Melalui tema Gunadarma menyongsong era kedokteran digital, inovasi, kecerdasan, dan kemanusiaan, Universitas Gunadarma terus mendorong kolaborasi antara bidang kesehatan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak hanya soal inovasi, tetapi juga tentang menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Simak terus pembahasannya bersama Universitas Gunadarma, karena masih banyak hal menarik seputar kedokteran digital yang akan dikupas tuntas. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, baik, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, dan kita masih bersama narasumber yang sangat kompeten. Ada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan juga ada Dekan Fakultas IT ya, Fakultas Teknologi Industri dengan Prof. Adang. Saya dengar-dengar katanya akan ada kerjasama sesuatu yang akan dilakukan oleh FK Gunadarma dengan UI ya, kalau nggak salah ya. Iya. Apa, Prof. Adang bisa jelasin dikit nih?
Ya, jadi kan kita nih sudah unggul ya. Iya. Dan terus ada request nih. Ada kan request? kita punya IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, requestnya itu adalah untuk program pendidikan di bidang kesehatan, yaitu kedokteran salah satunya. Jadi ya kita inginlah menjadi ya kontribusi ya sesuai dengan kita punya tagline ya Gunadarma untuk Indonesia. Ya, kita coba berkontribusi di situ membantu masyarakat ya khususnya nanti di IKN ataupun sekitarnya. Pak ada punya kampus di sana ya? Ada, kita sudah ada kampus di IKN. Bukan kaleng-kaleng, saya bukan lihat tuh lihat. Wah, gede banget ini. Betul. Iya. Batangan batu namanya Pak Jokowi. Iya. Ya Allah. Presiden betul Bapak Presiden dulu ya yang meletakkan batu pertama. Itu komitmen kita memang kita dengan jargon kita Gunadarma untuk Indonesia. Nah, kita berkomitmen untuk bisa juga berkontribusi ya menjadi yang pertama lah ya untuk membantu Indonesia ya khususnya di IKN. Nah, kita mengembangkan di sana. Kita sudah berdiri kampus kita di sana. Dan jadi itu dikasih tantangan. Ini ada kebutuhan gitu ya, kebetulan dengan kepala otorita IKN ya, IKN Pak Basuki ya. Gimana nih tantangan nih membuka untuk program studi kedokteran. Nah, oleh sebab itu kita menggandeng nih kan karena kita berkolaborasi dengan UI, ya kita coba gandeng dengan Fakultas Kedokteran UI untuk bekerja sama untuk bisa merealisasikan lah program pendidikan kedokteran karena yang dibutuhkan itu ya masa ibu kota tidak ada dokternya impor semua kan, nah seperti itu, dan juga kan masyarakat di sekitar juga kan bisa terbantu ya. Betul. Bukan aja dokter-dokternya bukan dari Jakarta dan sekitarnya aja ya, kota-kota besar ya gitu, tapi dari lokal di sana juga bisa ikutan ya. Betul ya, tentu saja demikian gitu kan ya. Jadi artinya kita membantulah pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing masyarakat ya khususnya di IKN. Nah, ini benar-benar serius nih ya. Ya. Luar biasa. Bukan hanya mendidik mahasiswa-mahasiswanya tapi juga melihat jauh ke depan untuk bisa mengelaborasi, mengkolaborasi dengan masyarakat sekitar begitu ya. Luar biasa. Kalau di FK Gunadarma saat ini sedang apa? Ya kita dalam persiapan, Pak. Persiapan karena untuk membuka. Kalau di sana itu istilahnya nanti program studi di luar kampus utama. Jadi kampus utama tetap di sini, kemudian program studi sana. Ini dalam persiapan karena untuk membuka program studi kedokteran itu kan banyak persyaratan juga. Itu sedang kita siapkan. Nanti kita minta dibimbing oleh dari Universitas Indonesia, dari FKUI. Jadi, luar biasa ya. Karena tempat, kemudian tenaga pengajar dan sebagainya. Kalau dari segi kebutuhan dokter, saya kira Kalimantan itu kan memang belum banyak fakultas kedokteran. Samarinda 1, Banjarmasin 1, Pontianak 1, dan Palangkaraya mungkin ada 1 ya. Balikpapan juga ada. Dan ini juga saya kira untuk kalau mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari sana kan dia nggak perlu ke Jawa atau nggak perlu jauh-jauh, mereka dari penduduk sekitar sana kan bisa sekolah di sana dengan biaya yang lebih murah pasti. Betul. Nah itu dia biaya, itu saya mau tanya juga, bicara mengenai biaya di Fakultas Kedokteran kan biasanya kan mihil-mihil kata anak sekarang kan. Nah kira-kira apakah Universitas Gunadarma di FK Kedokteran ini bisa memahami atau mengadaptasi keinginan masyarakat yang ingin kuliah di kedokteran sehingga biayanya juga bisa terjangkau gitu? Iya, artinya memang kalau di Fakultas Kedokteran kan beda dengan fakultas lain ya. Itu terkenal di mana-mana kan. Dosennya juga sekalinya begini kan mantap kan. Prof. Iman udah ke Alsinta ini kan mahal sekali nih. Jadi biayanya affordable lah. Affordable lah. Jadi artinya sesuai lah dengan apa yang dibutuhkan ya. Ya tentu saya di sini kita juga nggak mungkin kan ya, artinya merugikan istilahnya masyarakat gitu kan, apalagi mengeksplorasi masyarakat. Tentu saja di sini ya kita sifatnya adalah win-win. Jadi biaya itu adalah affordable dan terjangkau. Ya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan memang ya, kebutuhan dari si operasional ya program pendidikan kedokteran ya. Jadi itu. Jadi artinya kita enggak ini kok, artinya tidak mentang-mentang kedokteran biasanya kan suka bagaimana mungkin ya asumsinya. Ini enggak, kita affordable insyaallah untuk pembiayaan tersebut. Ibu Selvi, ya saya mau tanya ada spesialis apa saja di sana ya? Apa ini? Semester 6 di UB berapa biaya? Oh biayanya betul ya. Nah, ada spesialis apa aja di sana dari Ibu Selvi.
dan Bu Timi juga berapa biaya kuliah kedokteran di Gunadarma ya, tadi udah dijawab ya, affordable. Terus satu lagi, kalau mau tes, putra saya ingin tes di FKG Gunadarma, ada kemungkinan lulus atau tidak lulus? Tidak, karena biasanya untuk tes mahasiswa kedokteran juga susah. Saya mau jawab duluan ya. Spesialisasi. Untuk spesialisasi kita belum ada pendidikan spesialis, baru dokter umum. Dokter umum ya? Iya, tapi tenaga pengajar sih banyak. Spesialis kan ada persyaratannya untuk fakultas kedokteran itu mesti ada semua spesialis biasanya. Spesialis. Paling banyak dosen-dosen itu ada banyak spesialis memang. Memang standarnya? Iya, standar itu. Oke. Jadi jangan usah takut nih Bu Selvi nih. Kalau pendidikan spesialis belum, kita baru dokter umum. Baru dokter umum ya. Oke. Terus tadi biaya affordable, terus juga mengenai tes. Ya, tentu tes ada ya. Tapi nggak usah khawatir lah. Jadi tes ini kan cuma buat mapping gitu ya. Ya karena kan kita ini kan diamanatkan ya. Apalagi pemerintah kan meminta untuk tingkat keserapan ya, pendidikan tinggi itu harus tinggi ya, angka partisipasi ya, angka partisipasi harus tinggi. Banyak dokter itu mau bikin 300 fakultas kedokteran. Nah itu dia kan. Nah jadi artinya bagaimana kita bisa berkontribusi, tentu saja kan tes ini memang diperlukan untuk melihat bakatnya itu ke arah sana atau bukan, terus kita mappingnya oh ini nanti apa yang perlu di-tuning lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah sehingga nanti di proses pembelajaran bagaimana metode pembelajaran harus kita terapkan ya sesuai dengan data hasil tes tersebut gitu ya. Jadi intinya kita mencoba untuk pemetaan. Jadi nggak usah khawatir tuh Bu. Nanti bagaimana bisa dipetakan dan pastinya juga kampus juga akan lebih enak ya untuk memberikan pengajaran kalau tahu mahasiswa seperti apa. Iya, ya. Betul. Oke, terakhir Prof mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat ya, kaitan dengan sudah akreditasi yang sangat unggul dari FKG Gunadarma dan ngajak, apalagi Pak Prabowo kan minta banyak dokter ya. Apa yang bisa disampaikan di kesempatan ini? Fakultas Kedokteran Gunadarma kan memberikan tempat ya pada putra-putri Indonesia yang ingin belajar untuk menjadi dokter. Saya kira kita masih banyak membutuhkan dokter di Indonesia. Kalau dia rasio itu kita masih perlu. Berapa sih? Sekarang ini kan dokter Indonesia itu spesialis dan dokter umum baru 2.260.000 kalau salah. Dikit banget ya. Itu belum banyak untuk penduduk 250 juta, 70 juta, 1.000. Itu rasionya masih rendah, Pak. Masih di bawah 1. Jadi kita memang berusaha ini untuk membantu pemerintah pengadaan tenaga dokter ini kan perlukan di semua daerah ya. Di seluruh pelosok tanah air ini masih memerlukan dokter. Dan itu saya rasa FK Gunadarma ini akan memberikan karena tagline-nya kan Gunadarma untuk Indonesia. Jadi kita akan menerima dari manapun yang mereka berada. Karena yang sekarang pun mahasiswa kan banyak dari daerah-daerah. Banyak gitu. Jadi jangan ragu untuk masuk di sini. Saya kira kita akan mendidik mereka untuk menjadi dokter yang baik. Jangan ragu lah, lulusan UI juga luar negeri, ya kan, Prof Sukman ini kan, udah makan asam garam yang luar biasa sebagai dokter dan juga pengajar. Thank you Prof. Tapi terakhir saya mau dapat insight sedikit dari Prof Adang untuk talkshow kita pagi hari ini. Ya, program pendidikan kedokteran tadi adalah saat ini memang dibutuhkan ya. Nah, di sini buat Bapak Ibu orang tua khususnya ya, itu nggak usah ragu lagi untuk mendaftarkan ya putra-putrinya ataupun mungkin calon mahasiswa untuk ke Fakultas Kedokteran Gunadarma. Ya, karena tadi sudah jelas lah ya, kita punya keunggulan, tadi program pembelajarannya dan sebagainya. Jadi intinya di sini dengan tagline-nya tadi sudah disampaikan adalah Gunadarma untuk Indonesia. Juga kita punya tagline lagi bersama uji masa depan diraih saat ini. Nah, jadi itu yang kita pikirkan gitu, bagaimana teknologi masa depan itu bisa dirasakan saat ini. Jadi dengan mendaftarkan nanti putra-putri atau calon mahasiswa di Universitas Gunadarma, teknologi masa depan sudah diraih saat ini. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya. Terima kasih Prof Adang, Pak Usman, terima kasih sekali waktunya. Dan untuk pendengar netizen cukup banyak yang nanya tentang bagaimana pendaftarannya. Sekali lagi saya sampaikan, tinggal klik aja di search engine teman-teman atau pendengar semua netizen, pendaftaran Gunadarma, lantas diklik. Nah di page 1 itu udah langsung
portal atau website Universitas Gunadarma, tinggal diklik, nanti ada bagian pendaftaran dan sebagainya, tinggal diikuti saja. Jadi tidak terlalu sulit dan sangat mudah sekali ternyata ya. Jadi sekali lagi langsung aja ketik pendaftaran Gunadarma, nanti akan muncul di page 1 atau di halaman pertama di paling atas, tinggal ikutin saja bagaimana proses pendaftaran. Dan tidak usah khawatir karena segala sesuatunya hanya di mapping nanti tentang putra-putri Bapak Ibu semua yang ingin ada di sana untuk bisa masuk di Universitas Gunadarma, dan pastikan mendapatkan bonus yaitu teknologi IT dan sebagainya ya. Karena di